Sekarang tertangkap lagi di dalam lapas dan sekarang mulai dipindahkan ke Nusa Kambangan. Kasusnya sudah keempat ini ya. Iya. Pertama, kedua, ketiga, sekarang keempat. Harusnya Marjoni itu 2 bulan lagi itu bebas asimilasi. Kenyataannya dipindahkan ke Salemba itu ya bukan tambah sembuh, dia ketangkep mengedarkan. Nah, sehingga kemungkinan besar dia tidak akan bebas 2 bulan lagi, tidak ada asimilasi karena ada kasus lagi yang baru. Nah, pemindahan ke Nusa Kambangan ini kita lihat, jadi jangan merupakan balas dendam. Nah, dudukkan pada porsinya. Marjoni hidup penyalahguna dan pecandu narkotika, itu dulu hukumnya. Nah, pasal 54 Undang-Undang 35 2009 sudah menyatakan bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika, ya kan, yang melaporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor tidak dituntut pidana. Pasal 55-nya. Bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Nah, kita lihat sekarang kan ada beredar layak dihukum seumur hidup lah, hukuman mati jangan. Itu jangan merupakan balas dendam. Saya setuju kalau Marjoni ini dipindahkan ke Nusa Kambangan, kemungkinan untuk dia membuat jerah, membuat kapok sehingga terisolir di sana masuk akal. Jadi hukum itu jangan merupakan pembalasan. Sedang dia yang mengedarkan di lapas Salemba belum ada proses hukum. Kalau sudah ada proses hukum, ada ketentuannya. Apabila dia dalam masa tahanan menjalankan hukuman, berbuat lagi tindak pidana, maka ancaman hukumannya ditambah sepertiga. Kita lihat kasus keempat ini hukumannya apa sih? Sehingga akan direhabilitasi, asimilasi 2 bulan lagi. Proses ditambah hukumannya sepertiga. Undang-undangnya udah jelas kok, ya kan? Bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika yang tertangkap karena memiliki narkotika bukan jenis tanaman, diancam hukuman maksimal 4 tahun, ya kan? Tapi lihat spesialisnya, bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Oke. Kenapa nggak selesai-selesai? Sekarang kan gini, Marjoni beli lewat online. Online kan mungkin barangnya nggak bisa datang sendiri tanpa diantar. Diantar ke lapas. Pintu lapas tuh keluar masuk tuh satu. Ya, kenapa bisa masuk? Berarti ada orang yang membawa masuk. Ya, bisa sipir, bisa orang lain. Masuk, dipakai, diedarkan. Atau lewat kantin. Di kantin itu kan ada orang jualan. Keluar masuk sayur mayur dan sebagainya bisa aja dititipkan. Yang jelas ada barang itu masuk melalui pihak orang lain. Itu dulu. Oke, Pak. Berarti Ahmad sempat menulis surat kepada Ustadz Heri Sulaiman. Dia mengatakan bahwa saya saat ini dijebak. Ada kemungkinan seperti itu nggak, Pak? Oh, tidak ada. 1001 akal orang narkoba itu. Ada ya alasan pembenar bagi dia. Nanti ada yang lagi tuh yang ditipu itu. Ya, nggak petugas sipirnya, nggak petugas rutannya, nggak petugas lapasnya, nggak lawyernya. Pasti ada akalnya. Tidak ada dijebak. Narkotika ya begitu. Ya. Jadi di narkotika itu undercover buy boleh. Ini kerjaan polisi boleh. Undercover self yang nggak boleh. Contoh, saya mau nangkap bandar, ya kan? Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan barang dari bandar itu? Cara saya lewat informan. Sehingga informan saya TikTok dapat 1 gram, saya gerebek. Gitu loh. Kebalik, jangan seperti di Sumatera Barat. Kita mau nangkap bandar, ya kan? Kita jual ke bandar. Undercover self
boleh, undercover buy boleh, undercover sep itu nggak boleh. Di narkotika itu aturannya. Pak, bisa dibilang Amar kan sudah berempat kali nih, yang 3 kalinya memakai, yang keempatnya malah jadi pengedar. Ini bakalan berat nggak sih Pak? Harus hukumannya tadi tuh, kalau diproses dia di Salemba itu ditambah sepertiga hukuman. Bisa, kan ada yang bilang udah hukum mati aja, tembak mati, kan banyak yang begitu Pak, praktis hukum atau yang lain sebagainya, Kita karena untuk balik. memberi efek jerak. Nah, Itu tadi jangan bukan balas dendam. sebagai pembalasan, balas dendam. Kenapa barang sekian gram mau dihukum mati? 149 narapidana yang sudah inkrah itu hukuman mati. Apa pemerintah tidak pernah diskusi? Tanya sama Jaksa Agung, kapan diskusi itu? Jangan yang receh-receh jadi polemik, ya kan? Yang besar-besar diem aja. Dan di Indonesia itu hukuman narkotik itu bisa mati 3 kali. Di luar negeri mah hukuman mati sekali selesai. Contoh Freddy Budiman, BNN yang nangkap hukuman mati. Di Cipinang bikin pabrik, ketangkap Barreskrim, hukuman mati. Ketiga ngedarin lagi, ketangkap hukuman mati. Baru dieksekusi mati. Saya hadir di Nusa Kambangan. Nah, sekarang ada Freddy Pratama, nggak ketangkep kok. Receh-receh. Kenapa? Kebijakan pemerintah kurang tegas. Program Pak Prabowo presiden kita itu belum ada gregetnya tentang narkoba. Udah pernah denger nih pemerintah. Segera panggil Dirjen Lapas, panggil. Berapa hukuman mati? Kamu Dirjen Lapas 100 sekian. Tanya Jaksa Agung, kenapa nggak diskusi? Udah hukuman mati. Baru gagap pemerintah itu. Presiden SBY 2 periode mengatakan hari anti narkotika nasional 2006. Saya panitianya di istana. Menyatakan ini SBY, kalimatnya nih nggak saya rubah titik komanya. Negara tidak boleh kalah melawan penjahat, apalagi sindikat narkotika. 2 periode nggak selesai. Pak Jokowi hari anti narkotik nasional di Taman Mini mengatakan Indonesia darurat narkoba. 2 periode loh, nggak selesai. Saya selaku ketua generasi peduli anti narkoba sudah menyatakan Indonesia bukan darurat narkoba. Indonesia bencana narkoba. Di Bogor ada gempa, ada bencana, di Jakarta getar. Jadi bahaya Indonesia ini, jangan dianggap remeh. Ya kan? Orang korupsi, saya tanya, orang korupsi itu karena punya jabatan, kena rakus, kena tanah, baru bisa korupsi loh. Bisa nggak anak SD, anak SMP korupsi? Nggak bisa. Ya, berapa triliun sih korupsi itu saya mau tahu. Ya, terakhir berapa? 300 triliun. 300 triliun. Baru disita 13 triliun. Oke, itu korupsi. Ya kan? Sekarang terorisme. Bom Bali 2 paling besar yang mati. Balik dong, narkotika ini semua. Pelaku terorisme bisa narkoba, orang korupsi bisa narkoba, ketua Mahkamah Agung kena narkoba. Dibalik-balik. Ya. Jadi kita harapkan pemerintah yang serius. Kalau nggak muter aja, dari ujung pangkalnya itu narkotika nggak ketemu. Dan tidak ada satu negara pun yang mengklaim negaranya bersih dari narkoba. Indonesia kebalik-kebalik menyatakan Indonesia bebas narkoba. Ya bebas beneran, di kampung-kampung, di RT-RT bebas. Coba semboyan bebas itu diganti. Indonesia bersih narkoba, baru keren. Sama dengan BNN, di luar negeri dimanapun instansi menaungi narkotika pasti ada antinya. Di Amerika, Singapura, Thailand, semua. Indonesia kau nggak ada. Harusnya Badan Anti Narkotik Nasional. Saya dulu BBN saya suruh rubah istilah BNN itu. Jangan Badan Narkotik Nasional. Diplesetkan semua orang BNN itu. Jadi Bandar Narkotik Nasional. Ya. Jangan salahkan lapasnya, salahkan rutan jangan. Ya petugasnya, sipirnya, kantinnya. Oke. Pak Jenderal, gimana menanggapi tentang pemindahan Amar Joni yang tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga, sepihak aja tanggapan Bapak? Sekarang pembinaan itu sah-sah aja, yang tadi itu.
motivasinya tidak balas dendam, membuat jerah, membuat kapok supaya orang besok susah, supaya dia putus dengan lingkungan, setuju. Masalah keluarganya nggak tahu, itu urusan institusi. Harus lawyernya harus tahu, diberitahu. Masalahnya apa? Kalau nanti keluarganya besok ke Salemba udah nggak ada, kan kecewa. Kasih tahu kenapa sih? Ya. Harusnya lewat lawyer atau kan keluarganya, kasih tahu aja. Ya ini mungkin dikasih tahu tidak nyampe, ya kan? Atau belum dikasih tahu. Atau dikasih tahu nyampainya ke orang lain. Orang lain tidak ngasih tahu keluarganya. Aja yang tahu ya rutannya. Ya. Pak, terakhir dari saya terkait Ahmad Zani yang dibilang napi high risk karena kan beresiko tinggi napi. Itu sampai emang SOP-nya harus diborgol tangan, kaki dan dirantai dan sampai ditutup mata. Itu memang sudah SOP-nya kan, Pak? Tidak, SOP-nya itu ya semua tahanan yang tersangka yang dikhawatirkan melarikan diri ya layak-layak aja untuk diborgol. Kalau pelajaran di borgol itu semua mengenyam pendidikan, khususnya polisi. Borgol itu yang benar tangannya di belakang, bukan di depan. Pernah nggak sampai hari ini ngelihat tahanan di borgol ke belakang? Nggak pernah. Kenapa? Pertimbangannya. Kalau borgol di depan, dia bisa ngambil barang, bisa ngambil senjata orang, bisa ngerampok lagi untuk nembak, gitu loh. Kalau di belakang kan enggak. Tapi sampai hari ini tahanan manapun tetap diborgol ke depan, gitu loh. Nah, itu masalah di borgol itu subjektivitas saja. Dulu Tio Pakusadewo dijorokin aja mungkin meninggal, di borgol nggak layak, gitu loh. Kalau Marjan pertimbangan keamanan mungkin layak. Iya. Karena badannya keker, sehat, ya takut kapok, takut kabur, wajar-wajar aja. Ya kan? Selama itu diborgol untuk keamanan, gitu loh.